Hai guys, selamat datang di channel aku. Apa kabarnya kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Pada video kali ini aku tuh mau gibahin ending drama Korea. Dimana drama pesugihan itu ternyata nggak cuma ada di Indonesia ya guys, tapi di Korea sendiri juga ada drama pesugihan ya. Jadi drama ini tuh mengisahkan seorang perempuan yang kerasukan iblis jahat dari batu peninggalan ayahnya. Jadi awalnya dia tuh nggak tahu kalau ayahnya masih hidup. Kemudian dia menyentuh peninggalan ayahnya itu, iblis itu lalu masuk ke dalam tubuhnya. Kalau di Indonesia itu semacam kerasukan seperti itu ya. Kalau di Korea nggak tahu nyebutnya apa ya, ya paling juga kerasukan iblis jahat begitu ya. Jadi benda keramat ini ditinggalkan oleh sang ayah karena sang ayah pada saat itu tidak bisa membunuh sang iblis ini atau gagal menyelamatkan dirinya begitu ya. Akhirnya sang ayah itu meninggal juga di tangan iblis tersebut. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian semua yang baru mampir di channel aku atau menemukan channel aku mohon dukungannya ya guys. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar aku tuh semangat bikin videonya. Oke, langsung saja kita bahas ke ceritanya. Hasil ending drama Korea yang berjudul Revenant. Jadi drama Korea Revenant ini tayang pada tahun 2023. Jadi pada saat aku tayangkan video ini, maka drama tersebut sudah ending ya guys. Apa kalian sudah nonton atau mungkin setelah aku ceritain ini kalian tertarik untuk nontonnya ya guys ya? Karena siapkan dulu mentalnya, ini tuh banyak jump scare-nya, oke? Drama Korea ini tuh diperankan oleh Kim Tae-ri, di mana Kim Tae-ri ini kalau memerankan sebuah adegan itu totalitas dan sangat memukau gitu guys, termasuk di drama Revenant ini ya. Episode final ini tampaknya menjadi akhir yang cukup melegakan ya bagi penonton karena endingnya itu benar-benar sesuai yang diharapkan ya. Antagonis yang menciptakan roh-roh jahat harus menanggung akibatnya ya guys. Sementara sosok-sosok tak bersalah hasil dari jeratan roh jahat itu akhirnya terlepas. Oke, langsung saja berikut ini ya ulasan yang pertama. Di mana Nabyung He atau nenek yang pencipta pesugihan ini ya meninggal di tangan roh jahat tersebut. Namun melalui perantara Kim Ji Won ya. Dijebak oleh Kim Ji Won asisten kepercayaannya sendiri ya. Diawali dari terungkapnya identitas asli dari roh jahat yang merupakan Lee Hyang-yi ya. Alih-alih Lee Mukdan karena awalnya tuh salah guys. Awalnya dikira oleh ayahnya Samyong ini adalah namanya Lee Mukdan, ternyata Lee Hyang-yi ya, salah gitu deh. Kemudian eh, Na Byung-hyo memanggil nama Hyang-yi di depan Gu Sang-yong yang ternyata Gu Sang-yong ini pura-pura kerasukan roh jahat pada saat itu gitu ya. Kemudian saat Yum Hesang atau profesornya itu masih berusaha mencari poin penting yang terlewatkan dari pemusnahan roh jahat ini, diam-diam menyimpan dendam ya. Kim Ji Won ini diam-diam menyimpan dendam ya atas kematian putranya yang rohnya hidup bersama profesor ya. Ia pun memasukkan Na Byung Hee ke rumah sakit untuk dikurung di sana. Dan plot twistnya itu adalah ketika Kim Ji Won dengan sengaja membukakan pintu ruang rawat ya untuk supaya Gu Sang Wong yang tengah dirasuki yang itu dapat masuk ke sana. Aneh banget ya. Tentu Hyang-yi yang telah terungkap namanya merasa begitu marah karena setan atau roh jahatnya ini guys itu nggak mau namanya sampai disebutkan oleh nenek tersebut karena itu adalah perjanjian pesugihannya. Tapi karena Samyong tadi yang pura-pura jadinya akhirnya arwah itu kembali menyerang si yang punya pesugihan itu ya. Karena terungkap namanya dan merasa marah sekali, ia pun membunuh dengan mengendalikan tubuh Nabyung He hingga lompat dari jendela kamar rawat. Kasus ini pun ditutup sebagai percobaan bunuh diri. Kemudian yang kedua yaitu
Profesor Yom Hae-sang ya. Profesor Yom Hae ini telah menemukan inang roh jahat Yangi dan memusnahkannya. Tak hanya nama yang salah, ternyata Gu Sangyong juga melewatkan poin penting dalam pemusnahan roh jahat, yaitu adalah jari tangan kiri Yangi yang menjadi inang sesungguhnya. Beruntung proses pemusnahan kali ini sukses diselesaikan oleh profesor dan kawan-kawan pasca menemukan jasad Yangi yang tersimpan di bagian rumah mewah. Kelima benda yang berhubungan ini dengan roh jahat ini disimpan Yomhe atau profesor di tempat-tempat para korban tewas sambil membakar kertas bertuliskan nama Yangi. Sementara itu, jari tangan kiri Yangi yang tadinya disembunyikan ya, secara terpisah itu berhasil ditemukan tidak dengan mudah ya. Sang harus melakukan sejumlah trik supaya Hyang ini masuk ke dalam jebakannya gitu ya. Karena roh jahat tersebut ini mendatangi sisi rumah mewah yang untuk mengambil jari tangan kirinya ini dengan mengendalikan tubuh Go Samyong. Kemudian walaupun harus terluka akibat berebut apa ya, berantem dengan si hantu ini, tapi Profesor Ye memenangkan ini karena berhasil membakar benda yang menjadi inangnya. Akhirnya Hyangni berhasil dimusnahkan. Oke, kemudian ending yang ketiga ini ya, Gu Sangyong selamat dari gangguan roh jahat, namun penglihatannya menghilang ya. Jadi di episodenya itu dijelaskan bahwa Samyong ini sama seperti ayahnya. Jadi ayahnya dulu juga matanya kabur gitu. Tapi karena dirasukin oleh hantu iblis ini, jadi penglihatannya itu jadi terang dan penyakitnya itu kayak nggak mempan gitu di tubuhnya. Tapi pada saat Gu Sangyong ini sudah selamat, maka penglihatannya itu menghilang dan itu ada di scan ending yang terakhir di mana profesor mengajak Gu Samyong untuk menyaksikan kembang api ya guys. Di situ terakhir Samyong itu tidak bisa melihat kembali ya. Kemudian yang keempat yaitu kekayaan keluarga Profesor Yom Hesang disumbangkan. Kekayaan yang diperoleh keluarga ini berasal dari ritual penciptaan Yomnai namanya atau pesugihan gitu ya. Kemudian Profesor pun tak pernah menyukai kemewahan yang dimiliki keluarganya. Hal ini membuatnya menyumbangkan harta sebesar 5 miliar won alih-alih untuk menikmatinya ya disumbangin semuanya. Kemudian kehidupan profesor menjadi lebih ringan tanpa memikul perasaan bersalah akibat takdir masa lalu keluarganya ya. Kemudian dia menjalankan profesinya sebagai ahli dokter. Oke, kemudian fakta yang kelima ini adalah kejadian yang lalu yang masih menyisakan kecemasan bagi Yeon Gyo-mun ya. Mendampingi putrinya untuk melakukan segala hal yang diinginkan, keduanya tampak menikmati hidup dengan pergi berekreasi bersama Sydney. Di sisi lain, Gu Sang-yeong sempat mengatakan kalau sang ibu masih belum pulih sepenuhnya dari gangguan kecemasan. Sesekali pun harus mengkonsumsi obat ya, ini ibunya Samyong ini ya. Nggak heran kalau Ki Samyong itu tak ingin ibunya tahu mengenai kondisi matanya yang semakin memburuk. Oke, fakta berikutnya yaitu Lee Hong Se. Lee Hong Se ini adalah Pak Detektif temannya Go Samyong ya. Kemudian dia tuh karena dulu seniornya itu meninggal dibunuh oleh Yangi ini, roh jahat iblisnya ini. Jadi dia tuh masih mengingat mendiang seniornya yaitu CEO Moon Chun. Pasca berhasil memusnahkan roh jahat bersama Yong Hee dan Gu Samyong ini masih bekerja dia sebagai seorang polisi di Departemen Investigasi Kejahatan dan banyak menghabiskan waktunya di kantor dengan memecahkan sejumlah kasus baru. Ingatannya sesekali membawa Lee Hong Se kepada mendiang seniornya yaitu Pak Moon Chun itu ya. Tentu kejadian tersebut masih tidak dapat dilupakan karena dia ada benar-benar di sampingnya waktu meninggal dunia ya. Sementara itu, kadang-kadang dia menyempatkan diri untuk mengunjungi Samyong sekedar untuk menanyakan kabarnya. Terlihat sebenarnya dia itu menaruh kekhawatiran gitu ya, tapi romansanya itu tipis-tipis banget karena memang ini genrenya bukan genre romansa ya guys ya.
Oke, Dana Neverland itu telah berhasil menyelesaikan konflik para karakternya dengan baik. Namun tidak dapat dipungkiri ya, pertanyaan mengenai nasib Gunsanyo setelah kehilangan penglihatannya itu kayak gimana itu udah nggak dijelasin ya. Yang penting happy ending bahwa iblisnya sudah bisa musnah. Oke, itu tadi penjelasan cerita ending drama Revenant ya yang bisa aku ceritakan kembali ke kalian. Mungkin buat kalian-kalian yang mau request aku mau bahas apa, boleh banget tulis di bawah di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali dan thanks for watching guys.